Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan kalau kita perhatikan XAUUSD kemarin itu kan FOMC ya, atau tadi malam jam 1 subuh terjadi FOMC. FOMC ya, The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,75 basis point ya, atau 75 basis point untuk suku bunganya atau interest rate ya. Dan itu mengakibatkan kenaikan yang cukup tinggi untuk si DXY ini sendiri. Dan kalau kita perhatikan hari ini ya, pagi ini lebih tepatnya, DXY-nya ini dibuka dengan acara gap up. Dan kalau kita perhatikan memang dia breakout dari struktur sideway-nya. Nah, di sini ada struktur sideway dan dia sudah breakout ya. Saat ini kalau saya tarik dari Fibo Extension, dia itu berada di level harga 111.48 dia ya, sama 111.702, atau lebih tepatnya di Fibo 261.8 dan 288.8. Kalau dia breakout dari 288.8 ini, maka target dia selanjutnya ada di sini. Nah, ini the next target dia itu ada di Fibo 361.8 dan 388.8 atau 112.29 sampai dengan 112 ya, poin 51 ya. Ini adalah next targetnya dia. Karena saat ini kalau kita perhatikan memang dia itu cenderung untuk melakukan kenaikan, karena dengan kenaikan suku bunga maka akan berdampak sangat baik untuk si dolar ini sendiri. Ya, secara nilainya juga pasti akan bertambah, dan juga secara return di pasar itu akan lebih tinggi dan lebih menggiurkan ya, kalau kata orang tuh lebih menguntungkan ketimbang kita berinvestasi di emas. Karena kan secara kalau misalkan returnnya lebih tinggi ya dolar, maka orang-orang itu akan banyak membeli si dolar ketimbang sih membeli si emas ini ya. Kecuali memang suku bunga sudah tidak dinaikkan lagi, mungkin akan berbeda ceritanya. Dan kalau kita perhatikan memang dia itu sudah sideway dari tanggal 14 September sampai tanggal 20 September, jadi sudah hampir 1 minggu dia sideway atau 1 minggu lebih. Baru dia breakout nih pada saat FOMC. Nah, kalau kita lihat lagi ya di XAUUSD ini sendiri, XAUUSD juga masih sideway dari tanggal 16 September ya. Dari tanggal kurang lebih dari tanggal 15 September sampai hari ini sebenarnya dia masih sideway juga hitungannya di 22 September 2022. Ya, sebenarnya hari ini tanggal yang cukup bagus ya, tanggal 22 September 2022. Oke. Kalau kita perhatikan ini ada area demand ya. Demand zone ini kalau kita lihat ini terbentuk dari tanggal 16 September tanggal 2022. Kita buat dulu di sini. Oke. Nah, ini kita buat ya. Jadi ada demand zone di area 1654.71 sampai 1659.76, atau kita bulatkan saja ke 1660 ya. Nah, kalau di sini kita perhatikan, ini ada the last demand zone dia. Jadi kalau misalkan dia breakout dari sini, maka next targetnya itu di sini. Ini ada di 1642 sampai 1647. Lumayan lebar range-nya kalau saya perhatikan di sini. Range-nya masih lumayan lebar ya. Dan terus kalau kita lihat lagi dari volume, ya volume ini kalau kita perhatikan harga turun, volume naik. Jadi kalau kalian perhatikan dari video-video saya yang sebelumnya, kalau kalian selalu menontonnya, saya pernah jelaskan ya, kalau misalkan harga turun volume naik itu tandanya penurunannya kuat. Ya, ini yang 4 jam, yang 1 jam ini penentuan nih. Ini kan baru terbentuk ya, baru running sekitar belasan menit ya, masih sisa 45 menit lagi. Dan kalau kita lihat di sini volume masih belum terbentuk. Tapi kalau misalkan nanti dia breakout dari sini dengan volume besar, maka dia bisa ke sini 1647 sampai 1642. Nah, sebenarnya ini bisa jadi area buy zone, cuma saya tidak rekomendasikan karena kalau kita perhatikan DXY-nya begitu kuat sehingga ada potensi atau cukup besar ya, 60-70% potensi untuk ke sini 1642 sampai 1647. Dari mana sih saya dapatin demand zone ini? Demand zone ini saya dapatkan dari 4 jam. Ya, saya switch ke 4 jam, kemudian saya geser ke sebelah kiri. Nah, di sini. Oke. Nah, saya dapatin demand zone ini di sini. Nah, saya ambil candlestick yang ini. Yang hijau terakhir ya, pada tanggal 9 April 2020. Kalau kita perhatikan memang 1642 ini adalah zona yang cukup kuat ya. Karena harga bertahan di atas ini, kemudian naik tinggi. Kemudian begitu dia belum bisa break dari 1642, maka dia lanjut turun ke bawah, bahkan lebih dalam lagi kalau kita perhatikan ke 1572 ya. Maka ini adalah sebagai the next
primary support-nya dia yang harus kita perhatikan, dan memang kalau bisa sih diusahakan tidak dijebol. Karena kalau dijebol kita tahu ya dia kemana, ke sini. Nah, kurang lebih ke sini. 1574 ya, 1574. Kalau kita lihat di sini, setiap dia nggak break dari sini, dia turun. Ya, setiap dia break nih dari 1642, dia turun ke sini. Ini juga sama ya, dia turun ke sini. Jadi memang the next supportnya dia itu yang benar-benar primary-nya itu ada di 1642.38. Lalu kalau kita perhatikan memang secara volume di 4 jam ini kan ada volume buyer sebenarnya. Tapi kalau kita lihat lagi ini volume buyer karena ada news FOMC yang semalam. Ya, yang semalam subuh. Makanya memang secara pergerakan dia besar. Nah, sedangkan ini volume pembuka sesi Asia itu cukup besar juga saya bilang. Karena di 1 jamnya dihitung naik volumenya. Naik 1, 2, 3, 4. Candle-nya turun. Ya kan? Dia breakout dari 170 aja dengan volume yang lebih besar gitu. Nah, nih, volume lebih besar artinya breakout-nya kuat. Nah, ini dia akan kemungkinan untuk sideways dulu. Tapi kalau kita perhatikan dari dolar, memang dolar juga masih mau naik lagi. Kurang lebih ke 112.29 ya, atau 0.30. Dan CXAUSD kalau misalkan dolar itu naik ke tahap 3 di sini atau Fibo 361, ya otomatis XAUSD ada potensi untuk turun ke sini 1642.21 sampai 1647.53. Begitu. Jadi ini adalah analisa saya, dan memang XAUSD sebenarnya masih sideways. Cuma memang potensi untuk breakdown atau break turun dari si area demand yang ini. Kalau dia mau naik pun, ya kalau dia mau retest saya ke 1680, maka dia harus minimal break dulu dari 1670 ini. Karena kalau kita lihat di sini ada area yang berbeda. Nah, sini, kemudian di sini. Nah, setiap dia breakout dari 1670, dia bertahan di atas sini, dia baru bisa naik. Tapi kalau dia belum bisa breakout dari 1670, maka dia lebih cenderung untuk turun kalau kita perhatikan di sini. Ini ya, ini juga sama, dia cenderung untuk turun. Begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUSD ini. Jadi bagi kalian punya pandangan lain, boleh kalian silakan sharingkan di sini. Dan saya juga baru sempat update lagi karena memang kemarin masih kurang sehat badannya, dan ini sudah agak mendingan. Jadi terima kasih, semoga apa yang saya berikan di sini dapat membantu kalian semua bagi yang mau trading di XAUSD hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.